Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Baik, anak-anak Umi, kita kembali lagi belajar bahasa Arab untuk kelas 11. Alhamdulillah kita sudah menamatkan pembahasan pada bab pertama, yaitu mengenai at-tasawwuq atau berbelanja. Dan pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk mempelajari bab keduanya atau ad-darsus tsani. Nah, di bab kedua ini tema kita adalah tentang as-sihah atau kesehatan. Di sini bisa dilihat kompetensi dasar dan dibaca di situ. Nah, nanti di tema ini akan dibahas tentang kesehatan atau yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya seperti al-mustashfa, rumah sakit, waswaidaliyah, atau apotek ya. Kemudian iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Itu untuk pemahaman terhadap maharatul qiraah, kalam, kitabah dan istima'nya. Adapun untuk bagian atau aspek qawaidnya akan dibahas mengenai huruful jar wa huruful ataf. Huruf jar dan huruf ataf. Oke. Ya. Kita lanjut untuk pembahasan pertama. Di situ sudah ditampilkan tentang al-qiraah. Unzur as-suwar, waqra al-mufradati tahtaha. Lihat gambar-gambar berikut ini, kemudian bacalah kosakata yang ada di bawah gambar tersebut. Nah, ini adalah bab atau pelajaran pertama kita di bab kedua ini tentang mufradat yang berkaitan dengan as-sihah atau kesehatan. Nah, saya akan membacakan kosakata yang ada di setiap gambar dan menerjemahkannya. Untuk itu diperhatikan baik-baik. Ketika saya membacakan, maka cobalah secara mandiri kalian juga membaca di rumah masing-masing. Ya. Biar tahu bagaimana pelafalannya yang betul, seperti itu. Oke, kita mulai dari gambar sebelah kanan atas. Kemudian gambar di sampingnya kita buat gambar yang nomor 2 ya. Oke, kita mulai. Batnun artinya perut. Gambarnya ada orang sedang memegang perut ya. Batnun artinya perut. Sodrun artinya dada. Kemudian lisanun artinya mulut. Oke, kemudian dhagtud dami. Saya ulangi. Dhagtud dami, tekanan darah. Kemudian sama'atun. Sama'atun, mimnya pakai tasydid. Saya ulangi. Sama'atun artinya stetoskop. Nah, stetoskop ini adalah salah satu alat bantu yang biasa digunakan dokter untuk memeriksa tubuh pasien ya. Sama'atun artinya stetoskop. Lanjut,
Miqyasul hararati. Miqyasul hararati. Artinya termometer. Termometer ini adalah alat untuk mengukur suhu badan. Lanjut. Nazlatu bardi. Nazlatu bardi. Nazlatu bardi. Kita lihat gambarnya ada orang sedang kedinginan. Nah, jika kita artikan satu persatu, nazlatun itu artinya radang. Nah, kalau bardi atau bardun artinya dingin. Nah, ini satu jenis penyakit ya. Satu jenis penyakit di mana seseorang yang ketika kondisi atau suhu tubuhnya itu menurun drastis, dia akan merasa kedinginan. Nama penyakitnya adalah hipotermia. Jadi di sini saya artikan nazlatu bardi itu sama dengan hipotermia. Orang yang merasa kedinginan. Itu selalu kedinginan begitu. Kemudian lanjut, sukariyun. Sukariyun. Artinya diabetes. Kalau sukarun gula. Sukariyun orang yang terkena diabetes, nama penyakitnya. Lanjut, wasfatut tabibi. Wasfatut tabibi artinya resep dokter. Selanjutnya, korsun. Untuk masdarnya aqrasun. Aqrasun. Korsun, aqrasun artinya segenggam obat. Kalau diartikan, jika kalian buka kamus, korsun itu artinya cubitan atau bisa segenggam begitu ya. Karena di sini gambarnya orang sedang menggenggam obat, maka bisa korsun atau akrosun, menggenggam atau segenggam obat gitu ya. Oke, lanjut. Habbatun, kemudian hububun, gambarnya sama-sama obat. Namun kalau habbatun kita cari di kamus adalah biji, maka ada habbatus sauda, biji yang berwarna hitam. Habbatun itu biji, maka di sini diartikan saya artikan bisa sebagai biji atau obat-obatan. Begitu ya. Kemudian dahnun. Duhunun. Artinya lemak atau kegemukan. Itu gambar orang yang memiliki berat badan berlebih. Oke, lanjut. Untuk halaman 28 dari mulai gambar paling atas. Al-humya. Al-humya artinya demam. Selanjutnya mazkumun artinya flu atau pilek. Bisa juga dengan zukamun. Sama, zukamun itu juga diartikan sebagai pilek atau flu. Selanjutnya sudaun. Sudaun pusing atau masdu' bisa juga. Selanjutnya ishalun. Ishalun artinya adalah diare. Selanjutnya huknatun atau hukunun. Hukunatun artinya suntikan atau jarum suntik. Lanjut mumarridotun artinya perawat. Nah, di situ gambar dengan kalimatnya atau kosakatanya kurang sesuai ya. Karena gambarnya adalah laki-laki, maka seharusnya mumarridun. Kalau gambarnya perawat perempuan, lalu betul dia tulisannya
mumarridotun, ya, bisa dibedakan ya. Oke, selanjutnya iltihabun artinya radang tenggorokan. Iltihabun. Kemudian yash'uru bi. Di situ ada harful jar yaitu huruf ba. Yash'uru artinya merasa atau merasa bi. Biasanya itu harful ba-nya itu ada disambungin dengan kalimat lain. Yash'uru artinya, yash'uru bi artinya merasa. Misalnya yash'uru bi alamin syadidin fi ra'si. Saya merasa sangat pusing, sangat sakit ya. Saya merasa sangat sakit di kepala. Saya sangat merasa sakit kepala gitu ya. Yash'uru bi alamin syadidin. Seperti itu. Jadi ada kalimat setelah ba tadi, harful jarnya tadi. Tapi kalau yash'uru bi saja masih artinya merasa begitu. Kemudian yafhasu artinya memeriksa. Selanjutnya qasa yaqisu mengukur tekanan darah ya, itu gambarnya di situ dokternya sedang mengecek atau mengukur ya, mengecek pasien. Kalau qasa yaqisu itu secara kamus artinya mengukur. Tapi bisa juga kita artikan memeriksa lah dalam hal kesehatan ini ya. Mengukur atau memeriksa. Kemudian yasta'milu. Dari fi'il madi ista'mala yasta'milu. Menggunakan artinya. Terakhir sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu artinya terkena batuk. Jadi kalau kita mau buat saya terkena batuk, maka saya sedang terkena batuk, maka as'alu. Nah, ini kata kerja atau fi'il. Oke, baik. Ini adalah cara pembacaan dari setiap kosakata di sini dan maknanya, sekaligus maknanya. Silahkan dicatat dan silahkan dipraktekkan cara pembacaannya. Oke, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.